Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan kisah dari Rasulullah sebagai teladan utama pada bab-bab pertama, yaitu cahaya dari Mekah. Kali ini adalah penemuan harta terpendam. Saat Ismail dan ibunya yang bernama Hajar tinggal di Mekah, Ka'bah sudah tidak ada karena tersapu oleh banjir. Meski tidak tahu lokasinya secara tepat, orang-orang dari berbagai tempat tetap datang ke sana untuk berdoa. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun Ka'bah kembali. Bergegas dia menuju Mekah. Ditemuinya Ismail yang sedang meruncingkan anak panah di samping rumah, dekat sumur Zamzam. Assalamualaikum ya Ismail, ucap Ibrahim alaihissalam sambil tersenyum. Waalaikumsalam ayah, balas Ismail. Mereka bersalaman dan berpeluk erat melepas rindu. Setelah saling bertanya kabar, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku untuk membangun Baitullah. Laksanakanlah perintah Rabbmu ayah. Aku akan membantu ayah dan dalam urusan yang agung ini." Mulailah keduanya bekerja membangun Ka'bah. Berdasarkan petunjuk Allah, di atas bukit kecil berwarna merah, mereka membuat fondasi. Ismail mengangkut batu dari bukit Hira dan Kubcha dan Kubais. Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan bangunannya. Panas matahari membuat keringat bercucuran. Tangan Ismail pun terluka, perih, haus, dan lelah jadi satu. Bangunan semakin tinggi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu lembab hingga telapak kakinya tercetak. Selama membangun Ka'bah, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Doa ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Ka'bah selesai dibangun. Serulah manusia untuk berhaji, perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan datang dari tempat yang jauh. Kening Nabi Ibrahim alaihissalam berkerut, "Wahai Rabb, bagaimana aku dapat menyerukan sedangkan suaraku tidak dapat didengar oleh mereka?" "Serulah kami yang akan menyampaikannya," jawab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas bukit Safa lalu berseru lantang, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan Ka'bah, telah menjadikan Baitullah, jadi tunaikanlah ibadah haji." Gunung bergetar, batang kurma merunduk, angin-angin berhembus menyampaikan pesan. Manusia datang seraya menjawab, "Labbaik, Allahumma labbaik." Artinya, "Saya penuhi panggilanmu ya Allah." Tahun berlalu, orang-orang mulai lupa kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Datanglah Amr bin Luhai. Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Dia disegani dan disukai banyak orang. Ketika pergi ke Syam, dia melihat penduduk di sana menyembah patung. Penduduk Syam memberikan sebuah berhala bernama Hubal. Amr meletakkan Hubal di tengah-tengah Ka'bah. Dia menyuruh penduduk Mekah dan sekitarnya untuk mengikutinya. Setelah itu, ada berhala Manat di Masyal, pantai Laut Merah, dekat Qadid. Latta berada di Taif, Uzza berada di Wadi Naklah. Kemudian berhala-berhala itu dibawa ke Mekah dan disimpan di sekitar Ka'bah, sehingga jumlah berhala terus bertambah. Ka'bah dikelilingi ratusan berhala setiap tahun rombongan haji datang ke Mekah. Rupanya ada yang tidak suka hal itu. Siapakah orang itu? Apakah dia berhasil membuat bangsa Arab berhenti mengunjungi Ka'bah? Berikut kelanjutannya. Abraha. Orang yang tidak suka Ka'bah diziarahi itu bernama Abraha. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh pendek dan gemuk. Dia beragama Nasrani. Abraha tadinya adalah salah satu dari tentara Aryat, gubernur Yaman. Namun dia memberontak. Dalam duel, Abraha berhasil mengalahkan Aryat. Aryat terbunuh dan Abraha menjadi gubernur. Gelar Abraha adalah Al-Asiram, artinya si muka lelah, si muka belah. Dia mendapatkan gelar ini karena wajahnya belah. Dari alis hingga hidung hingga bibirnya terluka akibat lemparan lembing Aryat. Luka itu meninggalkan bekas membelah wajahnya. Dia adalah seorang yang suka dipuji dan sombong. Abraha tidak suka mendengar cerita tentang Ka'bah. Mengapa orang Arab selalu mengunjungi Mekah? Apa hebatnya Ka'bah? Gumam Abraha dalam hati. Agar orang-orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah, dia membangun gereja megah di Sana'ah, ibu kota Yaman.
Gereja itu terbuat dari marmer dan kayu berlapis emas. Gereja itu dinamai Al-Qulais. Setelah gereja itu selesai dibangun, Abraham menulis surat kepada Najasyi, "Wahai raja, aku telah mendirikan gereja untukmu. Belum pernah ada raja yang membangun gereja seperti itu sebelumnya. Aku tidak akan berhenti bekerja sampai ziarah bangsa Arab beralih ke arahnya." Abraha memaksa penduduk Yaman bekerja siang malam. Pilar-pilar granit diambil dari bekas istana Ratu Balkis. Salibnya dibuat dari emas dan perak. Mimbarnya dihiasi gading gajah. Hahaha, Abraha tertawa puas. Semua orang akan senang mendatangi Al-Qulais, pikir Abraha. Bangunan Ka'bah tidak ada apa-apanya. Ka'bah akan dilupakan dan mereka akan masuk agama Nasrani. Kunjungi Al-Qulais dan lupakan Ka'bah, serunya. Orang-orang Arab menjadi marah. Mana mungkin mereka melupakan Ka'bah? Bangunan itu peninggalan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari masuklah seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah. Dia mengobrak-ngabrik dan mengotori Al-Qulais. Siapa yang berani melakukan ini? Wajah Abraham merah, kakinya menghentak-hentak. Kalian akan menyesal, desis Abraha dengan mata melotot. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Abraha segera menyiapkan tentara berjumlah 60.000 orang. Di bagian depan, berbaris 9-13 ekor gajah. Abraha menunggangi gajah paling besar yang bernama Mahmud. Bam, bam, bam. Suaranya menggetarkan bumi. Hentakan-hentakan kaki gajah. Rombongan tentara itu berjalan menuju Mekah. Suatu langkah mereka mendembab membuat semua penduduk negeri yang dilalui itu menjadi bergetar. Berhasilkah Abraha dan tentara yang menghancurkan Ka'bah? Mari kita ikuti terus kisahnya dan jangan sampai dilewatkan. Tentara bergajah. Pasukan tentara bergajah bergerak. Pasukan kabilah Arab yang menghadang berhasil dikalahkan. Sampailah pasukan di Mukhammas, letaknya sekitar 24 km sebelah timur Ka'bah. Berhenti kita berkemah di sini. Sebagian pasukan maju terus ke Mekah. Rebut semua harta mereka, seru Abraha. Bergeraklah sebagian pasukan ke Mekah. Pasukan itu dipimpin Al-Aswad bin Maksud. Mereka kembali membawa harta milik orang-orang Tihamah, di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abraha lalu mengutus Hunata al-Himyari. Tanyakan siapa pemimpin negeri ini, pesan Abraha. Lalu Hunata berkata kepada penduduk Mekah, "Sungguh kami tidak datang untuk memerangimu. Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi, kita tidak perlu berperang. Kalau kalian ingin damai, datangkan pemimpin kalian kepadaku." Abdul Muthalib dibawa menemui Abraha. Abraha mengira Abdul Muthalib akan memohon untuk menghentikan serangan. "Apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abraha congkak. "Kembalikan 200 ekor unta milikku," ujar Abdul Muthalib dengan tenang. "Apa?" Abraha terbelalak. "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu? Padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Unta-unta itu milikku, sedangkan Ka'bah itu milik Allah. Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib. "Tidak mungkin Tuhan memberikan perlindungan dari seranganku," kata Abraha. "Terserah padamu," jawab Abdul Muthalib. Abraha mengembalikan unta dengan wajah geram sekaligus heran. Kemudian Abdul Muthalib berpesan, "Hai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit-bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha mustahil kita lawan." Bersama beberapa tokoh Quraisy, Abdul Muthalib berdoa sambil memegang rantai pintu Ka'bah. "Ya Allah, sesungguhnya seorang manusia menjaga tempat tinggalnya, maka jagalah rumahmu. Tak akan pernah menang salib dan kekuatan mereka besok atas kekuatanmu." Pagi menjelang, Abraha menyiapkan pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Pasukan gajah bergerak lagi. Dengan suara bam, bam, bam membuat bergetar bumi. Mereka sampai di lembah Muhasir di antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajah tidak mau bergerak. Ketika hendak diarahkan ke tempat lain, gajah bergerak cepat. Namun ketika diarahkan ke Mekah, hewan besar itu diam. "Pawo, pawo, pawo," jerit gajah pilu. Perut Mahmud ditusuk dengan tongkat, namun ia tetap tidak mau bergerak. Kepalanya dipukul, tidak juga dia bangkit. Namun tiap kali diarahkan ke Yaman, gajah itu berlari
penuh semangat. Saat itulah langit menjadi gelap. Rombongan burung-burung menukik cepat. Setiap burung membawa 3 batu. 1 di paruh, 2 dijepit di kaki. Batu itu sebesar kacang. "Ah, tolong, tolong!" Pasukan lari kocar-kacir. Setiap yang terkena lemparan batu akan mati. Tubuh mereka koyak berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Abraha berusaha kabur, namun tidak ada yang luput dari lemparan burung dan terus berjalan dengan tubuh yang koyak. Sebelum sampai di sana, dia tewas. Pada tahun itu lahirlah seorang bayi mulia. Pada penasaran siapakah beliau? Ikuti terus kisahnya di part 3 berikutnya.